salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar yang menyajikan hasil penelitian dari Saudari Felisa Noviana Agra dengan NIM 31101024 yang berjudul Kearifan Lokal Mitos Kampung pada Masyarakat Dusun Tokolaba, Kecamatan Sabang, Kabupaten Landak. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Urai Giovanni selaku penyangga pertama, Saudari Maulani selaku penyangga kedua, Saudari Nurpolis selaku penyangga ketiga, dan Saudari Atentia Gracela selaku penyangga keempat yang telah berkenan hadir dalam kesempatan hari ini. Adapun rangkaian acara seminar kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, presentasi hasil penelitian oleh Saudari Felisa Noviana Agra. Ketiga, sesi tanya jawab dan pemberian saran dari penyangga 1 hingga 4. Keempat, pemaparan kesimpulan dari seminar hasil penelitian itu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Felisa untuk memulai presentasi hasil penelitiannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Sastra adalah sebuah cabang kesenian yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Lahirnya sastra di peradaban manusia dianggap sebagai sebuah realitas sosial budaya. Sampai saat ini, sastra digunakan sebagai konsumsi intelektual dan emosi. Sastra juga dianggap sebagai salah satu karya seni yang di dalamnya berisi nilai budi dan imajinasi. Lahirnya sastra dipengaruhi oleh wujud ekspresi manusia untuk menyampaikan isi hatinya. Karya sastra merupakan sebuah karya seni yang sifatnya kreatif. Karya sastra dikatakan bersifat kreatif karena merupakan hasil ciptaan manusia yang berwujud estetik atau dalam arti seni. Wujud dari estetik tersebut berupa novel, puisi, cerita pendek, drama, dan lain-lain. Sastra memiliki ciri-ciri keilmuan, yaitu objek, teori, dan metode. Artinya, sastra dapat berlaku sebagai objek atau subjek penelitian. Seiring berkembangnya era modernisasi, sastra kini berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat berpengaruh terhadap dunia sastra. Karya sastra adalah wujud dari imajinasi manusia yang dituang dalam bentuk bahasa. Karya sastra tidak hanya digunakan sebagai hiburan, melainkan juga memberi nilai keindahan dan makna. Penelitian sastra merupakan panggilan tentang pengetahuan terhadap masalah sastra. Mohon maaf, penggalian tentang pengetahuan terhadap masalah sastra. Penelitian sastra adalah salah satu disiplin ilmu yang di dalamnya berisi objek, pendekatan, dan metode yang jelas. Pada dasarnya, penelitian sastra sama dengan kritik sastra. Namun yang membedakannya ialah jangkauan, kedalaman, dan tujuannya yang jauh ke depan. Penelitian sastra merupakan suatu cabang seni yang sudah menjadi suatu disiplin ilmu yang menghasilkan pendekatan objek dan metode
secara terus-menerus terhadap masalah sosial. Sedangkan kritik sastra, objeknya lebih banyak menggunakan sastra kontemporer dalam penelitian sastra. Sastra lisan merupakan karya dalam wujud ucapan dan berkisar di bidang tulisan. Ketika masyarakat berpegang huruf, mereka memiliki tradisi lisan. Berdasarkan jenis, karya sastra dibagi menjadi dua bentuk, yakni karya sastra fiksi dan non-fiksi. Kearifan lokal atau disebut juga local wisdom diartikan sebagai bentuk usaha manusia dalam bertindak atau menyikapi sesuatu dengan memanfaatkan akal dan budi yang dimilikinya. Secara etimologi, kearifan lokal atau wisdom berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi suatu kejadian, objek, dan situasi. Sedangkan lokal berarti kejadian yang terjadi pada daerahnya. Kearifan lokal merupakan hal positif yang ada dalam pikiran manusia, yang erat hubungannya dengan alam, lingkungan yang berkaitan dengan adat istiadat, nilai agama, petuah bertitik nenek moyang yang dibentuk oleh masyarakat. Warisan inilah yang dijadikan sebagai alat kontrol di masyarakat dan sudah melekat sehingga menjadi kebudayaan. Kebudayaan merupakan pandangan hidup yang sudah menjadi sesuatu yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Lahirnya kebudayaan dipengaruhi oleh manusia sendiri. Oleh sebab itu, kebudayaan dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Mitos adalah sesuatu yang hampir di setiap daerah miliki. Pada dasarnya, mitos mempunyai peran yang sangat penting sebagai bentuk pesan moral bagi masyarakat yang mempercayainya. Akan tetapi, tidak semua masyarakat mempercayai mitos. Bagi masyarakat yang tidak mempercayai hal tersebut, mitos dianggap sebagai hal yang sangat bertentangan dengan kebebasan individu. Mitos merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang merupakan bagian dari kesusastraan. Keberadaan mitos dipengaruhi oleh pengaruh masyarakat dan pembaca. Mitos Kampung adalah wujud dari kebudayaan lokal yang ada di dusun Toraja. Mitos Kampung mengajarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada masyarakat yang diyakininya. Kampung adalah bentuk sugesti yang membuat masyarakat dusun Toraja memiliki perilaku atau sikap sosial. Sikap sosial ini mempunyai nilai kearifan berupa menghargai hubungan sosial antar masyarakat, alam, dan sang pencipta. Adapun cara untuk menghindari terjadinya kampung adalah dengan melakukan jamah terhadap makanan atau minuman yang ditawarkan orang lain kepada kita, dengan cara menyentuh makanan atau minuman tersebut. Mengimplementasikan mitos kampung dalam kehidupan sehari-hari adalah wujud melestarikan budaya dan membentuk karakter yang bermoral. Hal ini juga berpengaruh untuk melestarikan sikap ramah terhadap sesama, yaitu menghargai pemberian orang lain. Sosiologi sastra merupakan penelaahan yang bersifat objektif dan ilmiah tentang masyarakat dan manusia. Sosiologi mengkaji tentang bagaimana manusia atau masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang. Pada dasarnya, kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan bentuk praktik sosiologi karena adanya kegiatan interaksi dengan orang lain. Bagian B, fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, bagaimana sebab terjadinya mitos kampung di dusun Toraja, Kecamatan Nabang, Kabupaten Langkat.
Dan yang kedua, bagaimana pola pencegahan mitos pembunuhan di Dusun Pokok Raba, Kecamatan Nabang, Kabupaten Mana. Bagian C, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan sebab terjadinya mitos pembunuhan pada masyarakat Dusun Pokok Raba, Kecamatan Nabang, Kabupaten Mana. Yang kedua, mendeskripsikan pola pencegahan mitos pembunuhan pada masyarakat Dusun Pokok Raba, Kecamatan Nabang, Kabupaten Mana. Bagian D, yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoretis. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi bahan lebih lanjut dalam upaya mengetahui tentang mitos pembunuhan pada masyarakat Dusun Pokok Raba, Kecamatan Nabang, Kabupaten Mana. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama, bagi pembaca. Hasil dari penelitian bisa mendapat pengetahuan para pembaca mengenai mitos pembunuhan dalam masyarakat Dusun Pokok Raba, Kecamatan Nabang, Kabupaten Mana. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi atau bahan untuk perbandingan dengan penelitian lain. Yang kedua, yaitu bagi pengajar. Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan bahan pembelajaran bagi pendidik yang berhubungan dengan materi mengenai kebudayaan yang ada di bidang sastra. Satu, dua, tiga, oke. Yang ketiga, yaitu bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mendapat pengetahuan tentang budaya kampung yang ada di masyarakat. Penelitian ini juga bermanfaat menjadi referensi untuk memahami dan menelaah tentang nilai budaya dalam karya sastra. Yang keempat, yaitu bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan melestarikan kearifan lokal, khususnya mitos pembunuhan di Dusun Pokok Raba, Kecamatan Nabang, Kabupaten Mana. Yang terakhir, yaitu bagi peneliti sastra. Hasil penelitian ini berguna untuk mendapat pengetahuan sastra, memperkaya khasanah penelitian tentang sastra, sehingga berguna untuk perkembangan sastra di Indonesia. Bagian E, yaitu ruang lingkup penelitian. Yang pertama, definisi konseptual fokus penelitian. Yang pertama, yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pendapat lokal yang sifatnya bijak, arif, dan bernilai baik yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Yang kedua, mitos pembunuhan. Mitos pembunuhan menimbulkan rasa takut, cemas, atau tidak nyaman, dan merasa akan terjadi hal buruk karena sudah menolak tawaran makanan atau minuman dari orang lain. Sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan hal yang bersifat objektif dan alamiah yang mengkaji tentang manusia dalam masyarakat dan mengenai sosial dan proses sosial. Yang kedua, definisi konseptual subfokus penelitian. Yang pertama, sebab terjadinya mitos pembunuhan. Sebagai suatu identitas yang diimajinasikan, beberapa suku tentu punya dimensi dalam hal mistis, di mana masyarakat mempunyai referensi berupa simbolis guna menegosiasikan perbedaan untuk mencapai ikatan kultural menggunakan nilai-nilai yang dibangun bersama. Nilai-nilai dalam masyarakat tersebut diajarkan melalui sugesti, contohnya hakuman, yang dikaitkan dengan mitos. Yang kedua, pola pencegahan mitos pembunuhan. Terjadinya pembunuhan bukan hanya menimbulkan rasa takut saat menolak tawaran berupa makanan dan minuman, tetapi juga mempunyai beberapa pola dan menciptakan beberapa istilah baru untuk pencegahan atau penangkal terjadinya bala atau musibah. Bagian F, yaitu metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif. Menurut Federica Fiantica dan kawan-kawan tahun 2022 halaman 88 mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis. Bagian B yaitu bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif. Menurut Mardawani tahun 2020 halaman 3 mengatakan penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Pada penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memfokuskan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra. Menurut Isja Hidayah tahun 2021 halaman 39 berpendapat bahwa sosiologi sastra adalah suatu pendekatan yang menemukan objektivitas mengenai hubungan antara masyarakat dan karya sastra. Sosiologi sastra itu adalah sebuah pendekatan sastra berupa studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi lembaga dan proses sosial. Latar penelitian. Latar tempat. Tempat penelitian merupakan suatu wilayah di mana peneliti melakukan penelitian. Latar tempat penelitian ini yaitu di Dusun Pokokaba, Kecamatan Abang, Kabupaten Tangerang. Peneliti melakukan praobservasi lokasi informan secara langsung. Jarak yang ditempuh peneliti dari ibu kota provinsi berjarak 195,6 km dengan waktu tempuh selama 4,5 jam. Latar waktu penelitian. Waktu penelitian ini dirancang supaya memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Hal ini bisa membantu peneliti agar berarah dan berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 6 bulan. Pada bulan Desember 2022, penulis mengajukan outline kepada dosen pembimbing akademik. Setelah itu, di akhir bulan Desember penulis melakukan praobservasi dan melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing. Data dan sumber data penelitian. Data penelitian. Data merupakan sebuah fakta atau keterangan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan bahan dalam menyusun sebuah informasi. Data juga bisa berbentuk angka, peristiwa, kata-kata, frasa, dan kalimat yang didapatkan melalui hasil tes, studi pustaka, wawancara, pengamatan, dan data juga dan sumber data. Sumber data penelitian. Sumber data adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan atau objek penelitian. Menurut Sujar Wendy tahun 2020 halaman 73 mengatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah informan yang memberikan informasi mengenai kearifan lokalitas kampung pada masyarakat dusun Towaaba. Peneliti mengambil sebanyak 3 informan dari dusun tersebut, yakni Pak Aheng berusia 37 tahun, Bapak Rantong usia 46 tahun, dan Bapak Ande usia 60 tahun. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu teknik observasi langsung, teknik wawancara, dan teknik studi dokumenter. Alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data terbagi menjadi 3, yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumenter
yaitu triangulasi teori. Triangulasi ini adalah triangulasi yang menggunakan teori yang ada. Teori berfungsi untuk memperkuat data penelitian. Oleh karena itu, jika pola sudah diuraikan, maka hubungan serta penjelasan akan muncul dari analisis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara logika dan induktif. Secara induktif, dapat menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang kemungkinan mengarahkan pada upaya penelitian lainnya, dan secara logika dilakukan dengan jalan menyingkirkan kemungkinan logis lainnya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada penyangga pertama, yaitu Saudari Maulani Ramania, penyangga kedua Saudari Nurholis, penyangga ketiga Aurelia Dwi Febrianti, dan penyangga keempat Novi Andrea. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini dalam seminar milik Felisa Noviana Andra. Yang pertama adalah pembukaan, kedua presentasi hasil penelitian oleh Saudari Felisa Noviana Andra, kemudian sesi tanya jawab dari penyangga 1 sampai dengan penyangga 4, kemudian pemberian saran, dan yang terakhir pemaparan kesimpulan serta hasil dari penelitian ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Felisa Noviana Andra untuk menyampaikan hasil presentasi terkait dengan desain penelitiannya. Dek, coba cek dek. Benar. Udah kau juga anak presentasi ini. Udah kok. Ini kayak gimana? Ini pembukaannya aja. Sama enggak kurang mundur ke nih. Oh, enggak bisa. Berikutnya, kita akan masuk ke acara ketiga, yaitu sesi tanya jawab oleh penyangga pertama. Saya persilakan kepada penyangga pertama untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Yang terhormat penyangga kedua, Saudari Nurholis. Yang terhormat penyangga ketiga, Saudari Aurelia. Serta yang terhormat penyangga keempat, yaitu Novi Andrea. Dan moderator kita yaitu Saudari Bebele. Serta yang berbahagia pada pagi hari ini, Saudari Felisa Noviana Andra. Langsung saja ke pertanyaannya. Mengapa Anda memilih meneliti kearifan lokal mitos Kempunun ini? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Felisa untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Maulani Ramania. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengapa saya memilih meneliti kearifan lokal di Kempunun ini? Karena ini adalah salah satu kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu di Dusun Kolaka. Dan saya harap dengan saya membuat penelitian ini nantinya akan bisa menjadi sesuatu yang harus dilestarikan oleh masyarakat di desa saya, dan juga harus diketahui oleh masyarakat luar bahwa di desa saya itu ada sebuah kearifan lokal, yaitu mitos kampung. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari Felisa. Saya kembalikan kepada penyangga pertama, bagaimana? Apakah jawaban dari Saudari Felisa sudah cukup atau bagaimana? Silakan. Terima kasih Felisa atas jawabannya, dapat saya terima. Lanjut ke
tidak menjamah makanan atau minuman tersebut. Nah, nilai moralnya yang terdapat dalam mitos ini adalah kita harus menghargai pemberian orang lain dan adapun nilai moral yang terkandung dalam penelitian saya ini adalah kita harus menghargai pemberian orang lain walaupun kita tidak suka atau tidak mau memakan atau meminum hal tersebut, tetapi setidaknya kita menghargainya dengan dalam bentuk jamah. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu telah tadi jawaban dari saudari Felisa. Saya kembalikan kepada penyangga pertama. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya saya akan memberikan saran untuk saudari Felisa. Nah, sebaiknya Selandia yang Anda Selandia. Baik, terima kasih atas jawaban dari Felisa. Selanjutnya saya akan memberikan saran. Sebaiknya Selandia Anda ini dipersingkat lagi karena terlalu panjang. Sekian pertanyaan serta saran dari saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pertanyaan serta saran dari penyangga pertama. Selanjutnya kita akan masuk pada penyangga kedua, pada saudari Nurholis. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang terhormat. Penyangga satu yaitu saudari Muhammad Muhammad. Penyangga ketiga saudari Audel. Penyangga keempat saudari Mafian Daya. Dan yang sudah berbahagia yaitu saudari Felisa Nurina Agra. Pada hari ini yang telah melaksanakan seminar penelitian. Baik, langsung saja pertanyaan dari saya. Kenapa Anda memilih penelitian sastra ini? Baik, terima kasih kepada saudari Nurholis. Saya persilakan kepada saudari Felisa untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nurholis. Baik, terima kasih kepada moderator. Alasan kenapa saya mengambil penelitian sastra adalah karena sesuai dengan minat saya. Kemudian, penelitian sastra ini sendiri adalah manfaatnya supaya kita tahu bagaimana sih relevansi atau hubungan antara karya sastra yang ada di Indonesia dengan kehidupan masyarakat tersebut. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban atas pertanyaan dari saudari Nurholis. Saya kembalikan kepada saudari Nurholis. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat saya terima. Namun masih ada satu pertanyaan lagi dari saya, yaitu apa manfaat penelitian Anda ke depannya nanti? Mungkin sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Nurholis. Saya kembalikan kepada saudari Felisa. Baik, adapun manfaat dari penelitian ini untuk kedepannya nanti adalah yang pertama, penelitian ini akan menjadi referensi untuk para peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama atau jenis yang sama. Kemudian, penelitian ini juga akan bisa menjadi pengetahuan atau pembelajaran terhadap para pendidik yang mengangkat tentang materi tentang sastra. Nah, kemudian penelitian ini juga bisa menjadi alat untuk memperkenalkan kearifan lokal yang ada di Dusun Teluk Rabah